Oke, Bapak Ibu sudah siap? Salam kerajaan. Saya percaya bahwa saudara-saudara sudah siap makan firman. Itu sebabnya saya fokus kepada apa yang Tuhan taruh di roh saya untuk dibagikan pada kesempatan ini. Mari kita membuka dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-19. Roma 8 ayat 19. Ada operator di sini, coba bantu saya. Low-nya jam 9. Kemudian high-nya jam 12. Coba ada operator bisa bantu. Suara ini bisa. Jadi low atau bass-nya di jam 9. High-nya di jam 12. Power-nya ditambah. Low-nya di jam 9. Oke. Suara saya agak terganggu ini, tapi roh saya tidak. Haleluya. Ya, boleh. Saudara bisa mendengar suara saya? Yang bisa mendengar lambaikan tangan. Sebab kalau tidak bisa mendengar suara saya, jangan sampai saudara mengalami error, tertidur atau terganggu karena suara saya tidak kedengaran. Roma 8 ayat 19, mari saya ajak kita berdiri bersama. Kita membaca satu ayat ini. Sudah dapat? 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Satu kali lagi, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Puji Tuhan, silakan duduk. Ini ada bahasa Inggrisnya, ada teksnya. Ya, operator teks bahasa Inggrisnya coba lihat. Ya, for the earnest expectation of the creature, wait for the manifestation of the sons of God. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Now, sekarang Christ is in you. Sekarang Kristus sudah ada dalam kita. Yang percaya katakan amin. Christ is in you now. Kristus sudah ada di dalam saudara sekarang. Sekarang itu sebenarnya sudah sejak waktu lalu, waktu saudara dan saya bertobat. Terutama titiknya titik lahir baru. Ketika seseorang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, dan menerimanya secara pribadi, maka itu yang dinamakan dengan momen lahir baru. Jadi kalau orang sudah dibaptis, dia sudah seharusnya sekaligus mengalami kelahiran baru lewat pengakuan, lewat hati percaya, mulut mengaku. Waktu itu terjadi kelahiran baru. Dan itu belum pernah terjadi pada Elia, kepada Daniel, kepada Abraham, kepada Musa. Sebab semua orang di Perjanjian Lama tidak mengalami apa yang saudara dan saya alami. Apa yang saudara dan saya alami adalah kita sekarang, waktu itu Roh Kudus ada di atas kepala sebagai urapan pada orang-orang Perjanjian Lama. Tetapi sejak kita lahir baru, katakan sejak kita lahir baru, pada waktu itu saudara-saudara punya roh yang lama. Roh keturunan Adam itu telah mati dan digantikan dengan roh yang baru. Roh saudara adalah roh yang baru, ciptaan baru, new creation. Dan waktu dicipta kembali itu, saudara punya roh itu diberikan nature atau DNA atau hidupnya Kristus. Soe itu nature atau natur itu ada di dalam kita sekarang. Natur Kristus, katakan natur Kristus ada di dalam saya sekarang. Ya, jadi di dalam saudara, perhatikan ya, ada beda. Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah itu dengan Kristus yang ada dalam kita itu beda. Kristus di sebelah kanan Allah itu adalah pribadinya, katakanlah
Lagi katakan pribadinya. Tetapi yang ada dalam kita sekarang adalah naturnya, DNA-nya, hidupnya. Itu kualitasnya ada dalam kita. Jadi saya dan saudara memiliki hidupnya Allah yang diberikan waktu kita lahir baru, waktu murid-murid dihembusi, kita langsung otomatis ketika percaya, roh yang baru itu masuk dalam roh kita. Dan waktu itu katakan waktu itu, Roh Kudus yang selama ini hanya di atas orang percaya di perjanjian lama, sekarang Roh Kudus itu karena benih Kristus sudah ada dalam saya dan saudara, maka Roh Kudus itu berkepentingan, dia di mana ada kepentingan Kristus, dia akan ada di situ. Jadi ketika kita memiliki benih Kristus, Roh Kudus melesat masuk seketika, tidak dapat dihitung sepersekian detika. Tetapi sejak kita memiliki Kristus dalam hidup kita, sejak itu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus apa? Ajaran yang sebelumnya saya ikuti adalah Roh Kudus itu keluar masuk. Kalau 10 hari itu diundang kembali. Mari datanglah Roh Kudus. Kalau untuk pengalaman pertama benar, tapi kalau sudah bertahun-tahun lahir baru, itu sudah tidak tepat. Yang lebih tepat adalah Roh Kudus yang sudah di dalam itu, kita mesti terus menyadarinya, menyadari keberadaannya, bahwa dia ada di dalam tubuh kita. Itu sebabnya kita punya tubuh tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang lain, kecuali kepentingan yang Roh Kudus mau, yang Roh Kudus kehendaki. Karena Roh Kudus dalam kita itu secara substansi beda dengan Kristus yang dalam kita. Karena Kristus dalam kita itu DNA-nya, benihnya, naturnya. Tapi Roh Kudus yang dalam kita adalah, ini memerlukan perhatian supaya yang sudah diajarkan oleh gembala di-refresh atau diperteguh, diperjelas, dikonfirmasi. Bahwa bukan hanya gembala saudara yang mengajar, bahwa kami sama. Ya, amin. Jadi ketika Roh Kudus yang ada dalam kita itu beroperasi, ia akan menuntun kita sampai benih Kristus yang dalam kita itu bertumbuh menjadi dewasa. Bertumbuh menjadi dewasa. Karena Yohanes 1 ayat 12, coba lihat Yohanes 1 ayat 12. Saya masih bagian pengantar, saya lupa tanya saya khotbah boleh berapa lama, karena ada perjamuan. Saya biasa khotbah kalau di Manado 1,5 jam paling pendek ya. Kalau di sini mungkin 2 jam, 3 jam boleh ya. Karena saya bernamanya di eskatos. Eskatos, you know of eskatos? Hal-hal yang sampai di akhir kita sampai kelar, sampai selesai. Jadi waktu bagi kita sangat berharga. Lebih banyak bahasa dalam tanda petik buang waktu di hadirat Tuhan daripada buang waktu di pik. Ya, sekarang banyak orang harus berubah mindsetnya. Waktu kita tidak lama lagi, berharga waktu ini. Pakailah waktu untuk dengar firman. Misalnya kalau dengar firman jangan gelisah. Yang gelisah bilang amin. Yang gelisah bilang no. Oke, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima benih, menerima natur, menerima zoe, hidupnya Kristus yang sudah diberikan ke kita itu diberi power, tapi ini bukan dunamis, tetapi exousia, yaitu hak waris, supaya menjadi anak-anak Allah. Di Roma 8 tadi ayat 19 kan ada anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah di sini lambaikan tangan. Yang tidak angkat tangan mungkin anak tetangga. Oh enggak. Pak Pendeta, saya lagi buka WA. Karena ada yang lagi tawarkan 2 ekor ayam Bangkok, ayam bengkok. Ayam Bangkok saat ibadah ini, tapi saya balas tidak. Biarlah orang lain itu ambil ayam Bangkok. Saya mau dengar firman.
Saudara-saudara, sudah memiliki status sejak Yesus ada dalam kita, sejak kita lahir baru, kita sudah memiliki status sebagai anak Allah. Anak Allah. Hanya saja Yesus anak Allah, dia yang sulung. Kita yang anak-anak kemudian. Tapi secara natur kita sama. Tapi perhatikan ayat anak Allah di sini adalah anak Allah dalam kata aslinya itu teknon, yang artinya anak tetapi masih bayi, anak tapi belum berdaya, anak tapi belum serupa, sekuat, semampu bapaknya, anak tetapi masih anak yang tidak bisa berbuat apa-apa, masih bayi, tapi sudah anak. Yaitu mereka siapa? Mereka yang percaya dalamnya, namanya itu percaya dalamnya adalah, dalam namanya adalah gambaran tentang kelahiran baru. Jadi haleluya, saya bersyukur saya sudah lahir baru. Sejak saya percaya Yesus, saya anak Allah. Haleluya. Kalau mereka kan, kalau kamu anak Allah, kami anak siapa? Ya terserah kamu anak siapa. Tapi yang penting kita sudah percaya Yesus, kita sudah anak Allah. Saya percaya sudah anak Allah, katakan amin. Yang percaya katakan yes. Yang percaya yang diberkati katakan amin. Saya ini anak Allah. Walaupun saudara-saudara masih belum melihat kemuliaannya, tapi secara status kita sudah menjadi anak Allah. Itu yang disebut dengan bahasa Kolose pasal 1 ayat 27, Christ in you. Christ itu adalah Kristus di dalam kita secara natur dan secara benih. Itu yang menjadi pengharapan kita. Haleluya. Siapa di sini yang tidak takut iblis? Lambaikan tangan. Oh, masih banyak yang takut. Saudara tahu tidak? Iblis itu takut pada anak Allah. Tapi dia tidak takut pada anak-anak Allah yang belum dewasa. Begitu ceritanya. Dia takut karena dia tahu Kristus itu yang mengkeokkan dia waktu di kayu salib. Kristus itu yang telah melucuti kuasanya, menghancurkan pekerjaannya selama di bumi, dan menghancurkan kuasa iblis waktu dia disalib. Itu yang ada pada Kristus, status sebagai anak Allah, sekarang ada pada kita. Tetapi kita yang masih bayi, masih belum dewasa. Sekarang saudara, proyek besarnya iblis adalah orang Kristen jadilah anak Allah, ya. Jadi anak-anak Allah bergereja, ya. Berjemaat, ya. Tapi yang mereka halangi sekarang adalah jangan anak-anak ini jadi dewasa. Oh, saudara-saudara terbuka ini ya. Iblis punya proyek, bukan melarang ibadah. Iblis punya proyek, bukan membuat saudara tidak dengar firman. Yang dia sangat berkepentingan adalah jangan kita jadi dewasa. Karena kalau kita jadi dewasa, sampai Bapak bilang aku buat semua musuh-musuhmu anakku menjadi tumpuan kakimu melalui anak-anak kita yang di bumi. Siapa anak-anak Allah yang di bumi? Saya, katakan saya. Kita yang akan menginjak para musuh-musuh dari anak Allah yang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Jadi pada dasarnya kita lebih dari pemenang, karena iblis pun kalah pada kita, kalah dengan kita. Tapi kalau saudara masih kalah dengan iblis, saudara akan menjadi bulan-bulanan dia dipermainkan. Tapi gereja jalan terus, ibadah jalan terus, penyembahan luar biasa. Kita berjemaat, kita memberi persembahan, tapi dia halangi kita untuk tidak dewasa, tidak bertumbuh. Karena kalau orang-orang Kristen yang lahir baru itu dewasa, saudara-saudara, ini adalah sebuah pengharapan karena kita akan lebih dari sekedar pemenang. Saudara melihat saya seperti saya ini dari planet Jupiter. Saya dari Manado. Saya Max, istri saya Kon, Manopo, Manado, Lamuan. Kami gembala di daerah kota Manado juga. Bersama Bapak Melki dan Ibu J, kami satu provinsi. Saya ada di sini, saudara,
tidak saya rencanakan, karena saya sudah datang, sudah mengatur waktu bahwa saya ada fokus buat anak-anak rohani saya di Jakarta. Mereka hanya ada 4 orang. Tapi saya tidak berpikir kemana saya hari Minggu. Di sebelah hotel ada gereja, ada namanya Gereja Yesus Kristus. Saya sudah pergi lihat jadwalnya. Tidak ada tanda-tanda jadwal di gereja itu. Jam ibadah jam berapa tidak tahu. Brosurnya tidak ada, security-nya juga tidak ada, pagarnya ditutup. Dan akhirnya kami naik lagi tidur. Tapi besok pagi kami akan ke situ. Malam-malam kami ditelepon datang ke sini. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan, tapi saya percaya agenda Bapak adalah supaya kita semua sama-sama makin didewasakan, makin strong, man. Saudara-saudara, mau diberkati Tuhan. Berkat yang sebenarnya bukan materi. Berkat yang sebenarnya adalah kalau kita bisa jadi dewasa. Karena kalau kita bisa dewasa, maka kita akan mendapatkan the power to get wealth. Kekuatan, kuasa, power untuk mendapatkan kekayaan. Jadi kekayaan bukan lagi yang kita buru, tapi yang kita kejar, atau dalam bahasa Yunani yang kita lusu. Dan kita kejar adalah kedewasaan, menjadi berkenan di hadapan Bapa di surga. Itu lebih penting. Nah, kalau kita dewasa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, maka kitalah orang-orang yang Roma 8 ayat 19 tadi. Kembali Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, bermanifestasi, muncul ke permukaan. Artinya ketika ayat ini ditulis sudah banyak anak Allah, tapi belum muncul dewasa. Sudah banyak anak-anak Allah, tapi masih terlilit dengan masalah-masalah di dunia. Sudah banyak anak-anak Allah, tetapi ibadahnya sekedar ibadah. Sudah banyak anak-anak Allah, tapi kalau mereka dengar firman, mereka cuma fokus lihat pendetanya. Pendeta ini agak kurus rupanya. Dia kalau pinjam gembala punya jas, tidak kelihatan orangnya, akan kelihatan jasnya saja. Sudah fokus pada siapa ada waktu dengan firman? Fokus pada firman. Jangan gelisah. Amin. Yang gelisah-gelisah bilang amin. Sedikit bisik di tangan, bisik kiri, garuk kepala, buka WA. Saya minta dalam nama Yesus, selain buka Alkitab, jangan buka handphone. Saya tengking kamu, saudara akan lebih diberkati. Karena tengkingan itu untuk setan sebenarnya, kan? Saudara tidak perlu ditengking. Makanya fokus. Haleluya. Saya tidak datang ke sini cari apa-apa. Saya cuma cari perkenanan Tuhan. Saya harus pastikan bahwa saya ada di sini atas perkenanan Tuhan. Bagian dari agenda Bapak. Catat hari ini, 5 Juli 2026. Saya ingin saudara ada 1 atau 2 orang sini berubah. Kalau firman cuma pelengkap ibadah, kita orang pendeta, saudara. Saya sudah berkhotbah puluhan ribu kali, dan ribuan kali itu saya rasa firmannya orang Manado bilang malontok, mentah. Malontok, you know malontok? Itu bola tenis kita lempar, bang, terdinding dia balik, kena testanya kita. Kalau gereja model begitu, saya sudah capek. Gaya ibadah seperti itu, saudara yang tidak berminat dengan firman, pulang saja. Daripada hanya hiasan di ibadah, amin. Sudah mau fokus? Yang yes cuma berapa orang? Pak Pendeta, jangan terlalu jangan terlalu keras. Kalau selama ini dilembut-lembuti bisa bertumbuh, kita sudah pakai metode itu. Kalau dilembut-lembutkan tidak berubah, ngapain pakai cara yang sama? Sudah paham ya? Kalau dilembut-lembutkan sudah berubah, kami akan pertahankan cara itu. Tapi sudah keras tidak berubah, apa lagi caranya? Caranya cuma satu, biar Roh Kudus yang jamah hatimu. Buka hati, haleluya. Roh Kudus, saya itu mengerti tidak mengerti,
Pendeta sana juga punya logat kadang-kadang saya tidak mengerti. Gayanya juga saya kurang suka. Kalau gaya yang mantap, yang luar biasa, berkobar-kobar, saya suka. Kalau ini biasa saja. Saya memang luar biasa, tetapi roh saya luar biasa. Seperti roh saudara juga luar biasa. Jadi saya sedang tidak menarik perhatian saudara. Saya sedang berusaha menarik perhatian roh saudara. Rohmu itu jangan mati, jangan tidur, jangan agamawi. Kata jangan saja saya tidak mau pakai, tapi jangan itu perlu dipakaikan supaya jangan-jangan. Semua jangan itu tidak lagi saudara sadari. Semua yang dibilang jangan itu ada pada saudara, membuat saudara tidak berubah. Harus berubah. Yang masih suka tersinggung bilang amin. Harus berubah. Yang malas ibadah harus berubah. Yang masih perhitungan dengan Tuhan harus berubah. Yang diam-diam tidak hormat gembala harus berubah. Yang datang ibadah hanya setor muka harus berubah. Yang di gereja cari jabatan harus berubah. Yang di gerejanya pelit dan pencudu harus berubah. Apa? Ya. Jadi pencudu bahasa apa? Spanyol. Kikir, pelit. Tapi orang kalau hadirat meneteskan air mata. Ini orang-orang cuma mencari Tuhan dan memperalat Tuhan untuk kepentingan dia. Kita harus terbalik. Kita mencari Tuhan supaya hidup saya ini untuk kepentingan Tuhan. Kalau kita menempatkan kepentingan Tuhan lebih daripada kepentingan kita, semua kepentingan kita Tuhan yang urus. Percaya bila amin. Jadi kita ditunggu banyak orang. Mereka tunggu kita bukan untuk bawa sumbangan. Mereka tunggu kita karena mereka sudah capek melihat ada pemimpin luar biasa, pemimpin rohani, tetapi akhirnya hidupnya tidak bisa diteladani. Ada pejabat yang kita hargai, kita hormati, sampai ibadah kita tunda menunggu mereka datang. Pas mereka datang cuma ngomong 1-2 menit, mereka sudah pergi, belum tutup ibadah. Kita dengar mereka begini-begini, akhirnya kita mengatakan semua pendeta sama saja, semua gereja sama saja. Kenapa? Tidak banyak orang yang mau jadi serupa Kristus, yang mau berubah, mau jadi dewasa. Saya para gembala di sini, kami mau jadi pola, kami mau jadi teladan, kami mau jadi figur yang menjadi builder, yang membangun kerohanian, bukan mengejar keuangan. Dan kami tidak mau ngomong, saudara jangan lihat kami masih manusia. No, saya sudah berhenti ngomong begitu. Kami masih daging, saudara-saudara. Kalau saudara singgung saya juga tersinggung, maka saya singgung saudara. Supaya empas, selalu bilang. Seimbang. Tidak, saudara, kami harus matikan daging kami supaya kami bisa mudah menjadi serupa Kristus. Tanpa kematian daging kita akan serupa dunia. Dan kalau kita serupa dunia, ujungnya neraka. Tapi KTP Kristen, ya. Tapi pelayan, ya. Pelayan altar, ya. Singkat semua. Kalau serupa dunia, ujungnya neraka. Dan tawar-tawar, saudara-saudara. Karena tidak ada Kristen yang lau-lau, cuma Laodikia, yang tidak panas, tidak dingin. Lebih baik kau dingin sekalian. Kalau panas-panas sekalian. Kalau di antara kau lau-lau. Nah, dia bilang lau-lau itu suam-suam kuku, lau-lau, flau-flau, pingsan-pingsan kalau flau. Lau-lau, nggak beres hidup. Pasti neraka. Bilang kiri kanan, saya tidak mau neraka. Yang tidak bilang itu pasti suka neraka. Saya tidak mau neraka, ayo ulang. Saya tidak mau neraka. Ya, saya di surga yang penting biar cuma di pinggir-pinggir. Tidak ada cerita di surga di pinggir-pinggir. Yang penting masuk, yang begitu-begitu itu biasa terus ke neraka. Karena filosofi hidupnya tidak mau berubah. Berharap surga, tapi tidak mau hidup berubah. Tidak mau berubah hidup. Jadi banyak orang, katakan banyak orang, lagi menanti saudara dan saya di luar sana untuk melihat bagaimana sih hidup yang berkemenangan yang sebenarnya.
Bagaimana sih hidup yang sebenarnya yang Tuhan mau selama ada di bumi? Kami belum lihat. Masih banyak orang pelayanan yang stres. Masih banyak orang pelayanan yang suka gosip. Ya, full musik, full AC, full gospel, dan full gosip. Jadi orang tersandung. Tapi ada banyak orang mau hidup benar. Ada banyak orang mau hidup benar. Tapi mereka belum melihat pola. Mereka belum bilang patchwork, belum melihat jalan yang dirintis orang. Sementara ada yang sudah di sana, orang tidak mau ikut karena orang menggosipi orang-orang yang mau hidup benar. Kamu terlalu saleh, kamu sok rohani. Nah, apa daripada kamu sok duniawi? Kamu seperti pendeta aja. Ini daripada kamu seperti dukun. Saya tidak malu dibilang orang pendeta. Jemaat jangan malu orang bilang kamu seperti pendeta aja, kayak gembala aja kamu. Iya. Hidup kita harus punya standar. Jangan orang bilang sama saja. Tidak, kita beda. Kita mau hidup clear and pure. Kita mau hidup yang bersih, transparan dan murni dalam hal pernikahan, keuangan, dalam hal moral, dalam hal motif. Ada banyak orang Kristen merohani, iya, tapi tidak menjaga rumah tangganya. Rusak, dia bikin rusak terus. Kalau pernah rusak, kembali dan dipulihkan. Keuangan dan jujur. Bagaimana orang-orang bisa tertolong kalau kita saja dalam keuangan tidak jujur, dalam moral, kelakuan tidak benar, hutang tidak bayar-bayar. Saudara punya hutang bilang Anda. Utang kalau pakai janjian kredit, pakai jatuh tempo, no problem. Tapi ini utang sudah 3 tahun. Jatuh temponya sudah 3 tahun. Sesama jemaat saling menghutang dan tidak bayar. Berhenti sesama jemaat saling pinjam dan tidak bayar. Karena itu namanya saling memanfaatkan. Terus kalau ditagih, katanya anak Tuhan kok tagih hutang. Kamu yang berhutang itu yang harus dibilang katanya anak Tuhan kok berhutang. Katakan haleluya. Yang berhutang di sini mulai tersinggung. Ya, saudara. Jadi banyak orang lagi menanti kita untuk supaya kita ini bermanifestasi muncul ke permukaan secara gembala. Ada yang mungkin 30 di wilayah ini gembala. Sedangkan nanti Pastor Albert ini, Albert atau Albert? Albert, Ken atau Chen? Muncul ke permukaan. Amin. Ayo beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi anak-anak Allah sekarang, saudara dan saya, sedang dinanti oleh banyak orang. Oh, haleluya. Bagaimana saudara orang menanti, menunggu kita, segala makhluk ini, segala makhluk itu creature, artinya semua yang diciptakan, baik manusia. Manusia itu semua benua, Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, hidung tinggi, hidung pesek, hidung mancung, hidung penyet, semua warna kulit hitam, putih, merah, biru, semua sedang menanti kita. Haleluya. Mereka menanti kita untuk bertanya dan menyatakan, begini loh hidup yang sebenarnya seperti ini. Bukan hidup yang dalam kesia-siaan. Raja Nebukadnezar hebat, besar, terkenal, tapi hidupnya sia-sia. Mimpi saja tidak bisa diartikan. Hidupnya tak berdaya. Dia pernah jadi seorang yang paling hebat, dilambangkan seperti emas di patung yang dia lihat itu. Tapi semuanya hancur lebur. Semuanya tak berdaya karena ada dalam kesia-siaan. Ayat berapa itu? Ayat 17 atau 18? Coba lihat di Roma 8 ayat 18 atau 19. 19:20 mungkin. Ya. 20. Karena seluruh makhluk, saudara. Halo, katakan seluruh makhluk. Saya kelompokkan spesifik manusia saja ya.
manusia saja dulu. Seluruh makhluk yang tidak lahir baru, seluruh manusia yang tidak lahir baru, ada sedang hidup dalam kesia-siaan. Kesia-siaan itu begini, 20 tahun berbisnis, 30 tahun berbisnis, 40 tahun berbisnis. Kemudian ketika berhasil, saudara-saudara, karena di luar Kristus, Tuhan hanya mengetuk sedikit fondasinya, roboh, runtuh semuanya. Baru kontrak 10 ruko sekota Jakarta dan Jabodetabek untuk buka rumah makan Manado. Dan sudah investasi, sudah latih karyawan. Dan ketika mau launching, COVID tiba-tiba meledak. Seluruh harta yang investasi, hutang-hutang membengkak, dan tidak ada pemasukan. Ada banyak orang yang mengalami itu, kelihatan hebat, penampilan mantap, tetapi hidup dalam dalam keadaan sia-sia. Yang sia-sia itu seperti begini, ibadah tidak berubah, sia-sia. Melayani tidak serius, sia-sia. Menyumbang tapi berhitung, sia-sia. Semangat melayani tetapi tidak suka mengampuni, sia-sia hidup seperti itu. Dan dalam kesia-siaan itu tidak ada yang dapat kita nikmati. Kita akan seperti bangunan yang hebat tetapi bahan bakunya jerami. Halo, rumah hebat kan kelihatan dari jauh, kita bisa pakai furniture yang bagus di dalamnya, kita bisa hias dekorasi yang mantap dengan tampilan yang wah, bisa jadi ikon untuk tempat foto, ya, bisa orang jadi terkenal. Tapi kalau kualitas bangunannya dari jerami, Pendeta mau apa? Kamu bangun bisnismu, kalau hidupmu tidak benar, itu kualitasnya jerami. Apa maksudnya? Semua yang kau bangun itu kalau dilewati api, tidak ada yang sisa. Aden, cantikmu, gantengmu, kuatnya perusahaanmu, kalau tidak dibangun dalam kebenaran seperti yang kita bicarakan tadi, didasarkan atas Kristus, kemudian dibangun, didewasakan secara alegori, dilambangkan seperti permata dan bukan seperti jerami, maka hidupmu akan dinanti oleh banyak orang. Bagaimana hidupmu yang kami tahu begitu sulit sekali? Kok sekarang bisa berkemenangan di saat orang lain runtuh? Di saat orang lain menangis tak berdaya, kenapa kamu bisa paling tidak survive? Apa yang membuat kamu jadi seperti itu? Orang-orang akan bertanya. Tapi kalau kita juga sama dengan mereka, apa yang mereka nantikan dari kita? Kalau kita sama dengan mereka, apa yang mereka nantikan dari kita? Tidak ada. Jadi saya berharap saudara jemaat, kalau belum diberkati, belum dipromosi, belum Tuhan buka jalan, berarti Tuhan sedang membentuk hidupmu. Ya. Tuhan apa? Sedang membentuk hidupmu. Bila kita jangan sudah bilang hidupmu, karena hidupmu saya. Tuhan sedang membentuk hidupmu. Ya. Jadi jangan dulu muncul ke permukaan berdasarkan waktumu sendiri, karena rekayasa hidupmu. Tapi biarlah engkau seperti Daud dibentuk di padang pengembalaan. Dan ketika sudah waktunya, dengan baik sudah waktunya, karena engkau bangun hidup, kualitas naik level, maka pada waktu engkau muncul, Goliat terroboh. Amin. Pada waktu engkau muncul, Nebukadnezar tunduk kepada Daniel. Pada waktu engkau muncul, orang-orang para pesaing bisnis begitu, waktu engkau muncul, mereka akan mengakui sungguh Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Itu yang Tuhan mau dari kita. Kita kan punya banyak harapan dari Tuhan. Kita punya harapan, oh Tuhan, semoga saya, semoga anakku, semoga istriku, semoga rumahku, semoga ternakku, blekiku, pusiku, semua tentang kita. Coba putar. Banyak orang lagi menanti kita kalau kita rubah harapan kita dari kesia-siaan menjadi tidak sia-sia. Harapanku Tuhan, bagaimana orang bisa lihat hidup Kristus, wajah Kristus itu melalui hidupku.
Bagaimana orang boleh tertolong yang jelimet kumat masalahnya bisa diurai oleh karena mereka melihat cara hidup saya. Saya yakin ini kurang aman karena masih banyak orang punya agenda pribadi. Sudah datang ke ibadah untuk apa? Untuk apa? Datang di ibadah untuk apa? Di tempat saya selalu ajar jemaat, datang ibadah bukan untuk diberkati saja. Datang ibadah bukan untuk diberkati. Sebab ketika engkau datang untuk diberkati saja, beberapa kali engkau pulang kosong, engkau tidak balik lagi. Karena engkau kejar apa? Berkat. Saya ajar jemaat yang saya layani, datang ibadah dasar hati adalah untuk berubah, untuk ditransformasi. Lewat apa? Lewat firman. Kalau saya berubah, saya naik level, masalah saya akan mengecil. Haleluya. Kalau kekuatan saya berubah, bukan cuma diberkati, bukan cuma dapat apa di ibadah, tapi apa yang berubah. Hari ini harus ada yang berubah. Haleluya. Yang mau berubah lambaikan tangan. Paling tidak kalau dengar firman masih tidak fokus berubah hari ini. Karena tanpa firman tidak ada kemuliaan. Tanpa firman tidak ada terobosan. Kurang firman tidak ada kekuatan. Tidak ada firman kita akan mati. Kalau kita limpah firman, limpah hikmat. Kalau limpah firman, limpah jalan keluar. Kalau limpah firman, limpah untuk bagaimana kita bisa menjawab orang-orang punya masalah di luar. Kalau kurang firman, pasti saudara, setiap kali ada orang mengeluh, itu pasti kurang firman. Kalau dia mulai lemah, pasti kurang firman. Berarti yang harus dirubah apa? Responmu terhadap firman harus diubah. Cara dengar firmanmu, karena orang berubah, orang jadi dewasa, orang dinantikan banyak orang, ditentukan oleh firman. Dari siapa kau mendengar? Firman apa yang kau dengar? Dan bagaimana cara kau mendengar selama ini? Saya dilihat di belakang kiri bagian belakang ada dua orang yang suka bercakap-cakap, berkacap-kacap, bapak cerita, itu terjemah Manado. Suka bercakap-cakap selama saya khotbah. Saya berharap saudara berubah. Amin. Atau saya pisahkan tempat duduknya. Yang satu pindah ke tengah sini. Paling sudut, maaf, partisi. Boleh pindah ke depan yang paling sudut belakang. Dia. Bagaimana? Oh, bukan. Kalau begitu yang satu. Iya. Kalau dia pindah saya melabakan ya. Iya betul. Terima kasih. Karena saya tidak lihat alatnya. Yang saya minta adalah selama firman, siapapun yang bicara, apalagi orang tua rohani, sikap hormat harus ada. Tanpa sikap hormat, firman tidak masuk. Kalau firman tidak masuk, kita tidak bisa dewasa, bukan? Kalau kita tidak bisa dewasa, kita tidak bisa menghandle masalah. Kalau kita tidak bisa menghandle masalah, kita akan dipermainkan oleh roh-roh dunia. Dan kalau roh-roh dunia membuat kita seperti itu, kita akan pasti gagal total. Haleluya. Terima kasih ya sudah bekerja sama. Orang-orang menanti kita, jadi kita harus memanifestasikan hidup kita dan orang bisa melihat kita. Mereka melihat Kristus, bukan melihat kita lagi. Katakan amin. Nah, tanda-tanda kalau saudara punya hidup sedang bermanifestasi dan sedang dilihat oleh orang. Yang pertama, saudara mau tahu? Kalau saudara punya hidup, saya mau periksa hidup saya. Apakah saya telah sedang memanifestasikan Kristus selama saya hidup di muka bumi ini? Dilihat dari apa? Yang pertama, saudara mau? Haleluya. Yang pertama adalah Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Kita tunggu. Ada ayatnya? Oke, sama-sama seluruh yang bisa baca. 1, 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang menimba, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu,
pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini tanda bahwa manifestasi itu sedang berlangsung pada hidup seseorang adalah ketika ia hidup di bawah langit terbuka. Haleluya. Sudah paham langit terbuka? Open heaven. Langit terbuka. Jadi langit tidak menjadi besi, tidak menjadi tembaga. Sehingga ketika kita bekerja, kita produktif bukan karena kita cakap kerja saja, tetapi kita produktif dan menghasilkan karena ada agenda Bapa yang kita bawa. Jadi kita sedang memanifestasikan Kristus di orang-orang sekitar kita yang menantikan kita tadi itu lewat cara apa? Kita punya pengalaman hidup mengalami surga terbuka. Katakan surga terbuka. Surga terbuka itu berarti apa yang kita tabur bertumbuh berbuah. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dia memberkati segala pekerjaan kita. Dan semua yang kita kerjakan dibuat berhasil. Itu tanda bahwa Kristus sedang dimanifestasikan melalui hidup saya. Bapak Ibu minta maaf, Tuhan tidak merancang kita untuk gagal dalam pekerjaan. Allah tidak merancang untuk kita korupsi dalam pekerjaan. Allah tidak merancang kita untuk curang dalam bisnis. Allah merancang kita berkemenangan di sana dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Orang yang bawa pulang uang ke rumah untuk dinikmati istri anak, tetapi dengan cara curang, ini sedang membawa malapetaka buat keluarganya sendiri. Karena itu adalah barang-barang iblis. Kita akan diikuti oleh iblis karena ada barang dia di kita. Katakan amin. Jadi tidak boleh ada produk kerajaan kegelapan yang kita ambil dan kita nikmati bawa pulang, apalagi bawa di gereja. Saya paham saudara-saudara tidak mudah berbisnis dan bekerja, karena saya ada melihat ada banyak orang sudah pelayan, tapi ketika berbisnis begini, maju mundur, goyah. Tapi anak-anak rohani di tempat saya bilang garis nilai kerajaan Allah harga mati. Kalau ketemu dengan orang curang, putuskan hubungan. Kalau ketemu dengan orang yang mengatakan begini, ibadah terus kamu dapat apa di gereja? Putuskan hubungan dengan orang yang model begini. Dan Tuhan akan ganti dengan new friend. Pebisnis yang akurat Tuhan akan kirim di gereja ini. Tuhan akan kirim orang-orang akurat dalam berbisnis. Sehingga orang-orang di dalam ini tidak kesulitan menemukan jaringan. Kenapa? Saya ingin saudara ingat bahwa ada banyak orang pintar, orang berhikmat, tapi kalau mereka miskin, mereka punya hikmat tidak didengar orang. Haleluya. Orang kalau sedikit-sedikit pinjam uang ke orang, waktu kita bicara firman, apa mereka mendengar? Tidak. Apakah miskin itu salah? Tidak. Tapi kemiskinan tidak memiliki power untuk bicara firman. Allah tidak merancang kita dalam pengertian teologi kemakmuran. Tapi saya percaya bahwa Allah tidak merancang kita untuk miskin. Kemiskinan adalah roh dari neraka yang tidak boleh ada di antara kita. Ayo yang ingin keluar dari itu tepuk tangan. Haleluya. Saya percaya tanda orang yang sedang memanifestasikan hidup Kristus dalam hidupnya, ia tidak berkekurangan, tidak miskin. Walaupun kemiskinan itu tidak kita bisa hindari, tapi kita bisa tolak dengan merubah mindset kita. Saudara tidak dipanggil untuk miskin. Katakan amin. Saya dipanggil untuk menjadi orang bukan diberkati saja, tapi orang strategisnya Allah dalam ekonomi. Kita harus hidup dalam sistem ekonomi kerajaan Allah. Dan sistem ekonomi kerajaan Allah itu sistemnya begini. Kita dibentuk di rumah Tuhan. Kita dibersihkan di rumah Tuhan. Kita dilepas ke marketplace. Di marketplace karena kita punya hidup bersih, Allah membersihkan area domain bisnis kita dari orang-orang curang. Dari orang-orang pebisnis yang suka menipu. Dari orang-orang yang melicinkan bisnis dengan memberikan wanita-wanita.
Tuhan bersihkan orang-orang para pesaing bisnis itu. Dan ketika kita mengalami namanya open heaven, kita tidak lupa ketika diberkati yang kita ingat adalah Tuhan. Kita kembali ke rumah Tuhan untuk membawa apa? Bawa hormat. Bagi saya persepuluhan sudah bukan persepuluhan lagi, tapi naik levelnya. Tetap persepuluhan, tapi naik levelnya. Saya beri karena rasa hormat. Memberi dengan rasa. Kalau saudara memberi dengan rasa hormat, memberi 1 M pun sudah tidak akan mengontrol gembala. Karena ada rasa hormat. Orang-orang kerajaan Allah, orang-orang yang sedang memanifestasikan Kristus lewat hidupnya, akan berbisnis dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan oleh karena itu Allah membuka tingkap-tingkap langit. Dan Allah mengusir belalang-belalang pelahap. So, belalang pelahap bukan hanya eksternal saja, bukan orang-orang yang menghalangi bisnis kita saja, yang disebut dengan pelahap-pelahap, orang yang mengambil uang kita. Bukan. Belalang pelahap juga termasuk yang internal, yang ada dalam kita. Setelah diberkati, lupa Tuhan, itu belalang pelahap. Setelah diberkati, tadinya kikir, sekarang tetap kikir. Itu belalang pelahap internal. Harus dibersihkan, diusir oleh Tuhan. Karena orang banyak di luar sana, walaupun orangnya orang fasik, tapi kalau orang kaya mereka dengar. Kita orang rohani banyak tidak dengar karena memang Alkitab sudah bilang begitu. Saya tidak sempat cari ayatnya, tetapi Alkitab bilang hati orang-orang di luar sana tidak tertarik, tidak percaya, walaupun kita berhikmat, tapi kita miskin. Padahal kan Tuhan tidak tetapkan kita untuk miskin. Yes. Saya tidak ditetapkan untuk miskin. Coba ada yang bisa cari ayatnya, multimedia kalau bantu. Di pengkhotbah ada tulis hikmat orang benar tidak didengar. Saya tidak bermaksud bahwa saudara-saudara harus jadi konglomerat, tidak. Saya tidak bermaksud bahwa kemiskinan itu adalah sesuatu dalam bentuk hukuman, bukan. Kemiskinan adalah spirit yang berasal dari bukan surga, yang membuat orang tidak bisa efektif memanifestasikan Kristus dalam hidup mereka. Haleluya. Bayangkan kalau mau bayar parkir saja tidak ada uang. Ada ketemu ayatnya di pengkhotbah berapa? Ada ayat yang mengatakan bahwa hikmat orang miskin tidak didengar. Coba. Pengkhotbah 9 ayat 16. Coba. Saudara diberkati Tuhan, katakan amin. Masih semangat dengan firman? Ya. Ayat 16, mari kita sama-sama baca. Supaya kita tidak salah paham. Ada orang punya lagu lama, kita perlu ingat tinggalkan lagu lama. Biar saya miskin di sini, tapi kaya di surga. Benar waktu itu, tapi sekarang sudah harus ditinggalkan. Meskipun saya susah, menderita sambil meneteskan air mata, karena penagih hutang sudah di depan pintu. Bukan itu destinasi kita. Katakan amin. Karena apa yang Allah kehendaki supaya orang di luar sana melihat kita muncul ke permukaan, maka salah satu poin ini ayat 2-3. Kataku, hikmat lebih baik daripada orang berhikmat dibanding dengan orang pegula. Orang berhikmat lebih kuat. Orang perkasa Rambo itu, orang pintar lebih perkasa daripada kekuatan fisik. Tetapi kalau orang itu berhikmat tapi miskin, 2-3. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Padahal kemiskinan bukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, ulangi, saya afirmasi, kemiskinan bukan kehendak Tuhan. Jadi jangan bilang lihat orang kaya tidak takut Tuhan, lihat kami orang miskin takut Tuhan. Itu benar waktu itu. Sekarang sudah harus ditinggalkan. Orang kaya tidak takut Tuhan, benar salah. Tapi kita
Yang takut Tuhan tapi tidak pernah keluar dari kesulitan ekonomi juga salah. Sama ini, saudara, kita sama frekuensi. Jadi jangan merohanikan kemiskinan. Tapi kalau ada yang karunia miskin, tidak apa-apa. Saudara yang ada karunia, karena Tuhan bilang selalu akan ada orang miskin di antara kamu. Tapi itu orang khusus. Ciri-ciri orang karunia miskin, tidak pernah mengeluh walaupun miskin. Tidak pernah meminjam walaupun miskin. Bukan begitu yang kita ditentukan oleh Tuhan. Yang rindu keluar dari apa yang namanya mindset kemiskinan, labaikan. Saya hamba Tuhan juga tidak mau jadi hamba Tuhan kan. Meminta-minta. Tidak mau. Cuma beri puji Tuhan. Tidak beri, saya tidak mau minta. Karena saya tidak ditetapkan untuk jadi minta-minta. Katakan amin. Saya ajak saudara baca satu kali lagi ini ayat yang keras. Ntar saya izin minum. 2, 3. Kataku, iman lebih baik daripada perkasaan, tetapi iman miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Ya. Jadi sudah melihat jelas ya bahwa tanda-tanda Kristus dinyatakan lewat hidup kita. Kita akan mengalami open heaven. Surga terbuka. Tapi surga tidak bisa terbuka kalau hidup kita tidak benar. Surga tidak terbuka bagi orang yang hatinya tidak beres. Surga tidak terbuka bagi orang yang respon firman-Nya slow down. Orang yang bergairah dengan firman, ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tingkat responmu terhadap firman adalah ukuran untuk tingkat berkat itu berkat terbuka bagimu. Katakan amin. Karena orang yang mengatakan yes, amin, haleluya, itu tandanya rohnya respon. Haleluya. Kalau roh berespon berarti rohmu makin dewasa. Kalau rohmu makin dewasa maka engkau tidak akan dipermainkan oleh roh-roh dunia. Oke, yang kedua. Jadi yang pertama, dari mana saya tahu saya sudah memanifestasikan Kristus di CCN Bogor ini, di GPDS Katos. Bagaimana saya tahu? Dari ketika open heaven terjadi dalam hidup kita. Jangan lagi jadi peminta-minta. Jangan jadi bermental orang miskin, orang susah. Walaupun miskin dan susah tidak mudah untuk ditinggalkan, tapi kita punya mindset sudah berbeda. Katakan amin. Jangan merohanikan kemiskinan. Jangan bersyukur, terima kasih Tuhan, saya miskin. Dan ini adalah kehendak Tuhan supaya saya bisa rohani. Tidak, saudara, lebih hebat kalau orang rohani itu punya segala sesuatu, karena lebih mudah menolong orang lain dibawa pada Kristus, dan lebih mudah mengadakan apapun yang kita butuhkan untuk roh kita didewasakan. Amin. Mau ikut Zoom, ada kuota. Amin. Mau dengar firman, kita ada uang transport, uang bahan bakar. Kita mendatangi ibadah, kita tidak terhalang karena listrik di rumah tetap nyala, bisa setrika. Kita bisa menggunakan semua itu untuk supaya mempermudah hidup kita makin didewasakan. Jadi filosofi penggunaan uang sudah harus berubah, amin. Tidak untuk kesenangan, amin. Tetapi untuk supaya saya mudah berubah menjadi serupa Kristus. Dan supaya saya mudah menolong orang lain dibawa kepada Kristus. Katakan haleluya. Yang diberkati bilang amin. Dan yang kedua adalah kita punya posisi rohani itu harus naik makin serupa Kristus. Itu tanda progres itu kalau semakin serupa Kristus, itu adalah tanda bahwa manifestasi anak Allah dalam hidup kita makin kelihatan. Haleluya. Intinya kalau sederhana, kita kalau makin kelihatan bagi orang sekitar kita, itu tandanya rohani kita makin hari makin bertumbuh dewasa. Saya mau jadi dewasa. Saya 50 tahun, berumur 50 tahun ketika saya kenal kebenaran bahwa saya harus menjadi serupa Kristus. 50 tahun ke bawah, saya hidup dalam kesia-siaan. Tidak ada tujuan untuk jadi dewasa serupa Kristus. Karena kote, orang Manado punya bahasa. Karena kote, kenyataannya, kalau saya tidak dewasa, saya akan jadi seperti Galatia 4 ayat 3. Galatia 4 ayat 3 bilang apa? Kalau posisi rohani saya, status rohani saya tidak naik, tidak progres naik,
bertumbuh dewasa jadi serupa Kristus, maka apa yang ayat ini bilang, sama-sama baca 2-3. Demikian pula kita selama kita belum mati balik, tetapi juga kepada roh-roh dunia. Selama kita tidak akan balik, bahasa lainnya adalah selama kita sudah anak, sudah teknon dan lahir, tapi tidak bertumbuh, tetap bayi, renepios, kita tetap tidak berdaya memutuskan untuk berbisnis dengan orang ini yang suka korup. Karena kita lihat uang, kita tidak berdaya, kita akhirnya ambil. Itu berarti kita belum progres bertumbuh dewasa. Kita harus berani berkata tidak kepada bisnis yang curang. Belum semua setuju. Kita harus berani berkata tidak kepada cara berbisnis yang curang, cara bekerja yang tidak benar. Karena itu pertanda bahwa roh kita tidak progres bertumbuh. Kalau tidak progres bertumbuh, tidak dalam proses pertumbuhan, maka ayat ini bilang kita belum akil balik. Kata akil balik artinya kita tetap kanak-kanak walaupun sudah bukan orok. Sudah bukan orok tetapi masih batita. Ya, batita, kalau bahasa Nado, batita yang bateto. Batita bayi 3 tahun yang cuma lebih suka menuntut, lebih suka menangis, lebih suka merengek. Ibadahnya lagu yang melo-melo. Kalau firman yang menghibur, tidak suka yang menegur, tidak suka yang mengubah. Kalau seperti itu level saya, maka ayat ini bilang kita akan ditaklukkan oleh roh-roh dunia. Roh-roh dunia itu roh iri hati, dengki, marah, kepahitan, sombong. Semua itu kan agen-agen kerajaan kegelapan yang bisa masuk lewat kedagingan kita, dan kita tidak berdaya melawan kedagingan kita yang dikontrol oleh roh-roh dunia. Kenapa? Karena kita tidak progres bertumbuh dewasa. Bertumbuh dewasa itu penting. Katakan sekali lagi, 2-3. Bertumbuh dewasa itu penting. Karena saya jamin apa? Kalau 5 tahun ke depan kita bertemu lagi. Kalau proses pertemuan itu tidak terjadi, engkau akan tetap sama seperti hari ini. Hari ini apa? Stres misalnya, tidak berdaya dalam ekonomi, selalu galau dalam pelayanan, selalu tidak tahu tepat mana saya utamakan Tuhan atau utamakan pekerjaan. Kalau tidak berubah seperti ini, 5 tahun ke depan, saudara bukan akan tambah naik, tetapi akan tambah turun. Tapi saya berharap itu tidak terjadi. Kita mau naik, next level, next David, next level, last David, next level, no David. Terus naik, karena iblis yang hari ini kita lawan, kalau dia kalah hari ini, tahun depan dia tidak akan balik lagi. Karena kita sudah ada pada level yang lebih tinggi. Kalau rumah saudara selalu kebanjiran, apa yang harus dilakukan? Naikkan fondasinya, bukan tengking airnya. Amin, amin. Saya mau bilang amin, amin dan air jadi amir. Jangan tengking airnya, naikkan fondasi rumah, naikkan level roh. Maka iblis yang di level itu akan tertinggal di bawah. So akan naik terus, naik, makin serupa Kristus. Itu penting, progresnya ada. Katakan haleluya. Jadi gereja ini terus harus berkembang, amin. Bukan jumlah anggota jiwanya saja, tapi pertumbuhan internalnya. Saya gembala sudah sekitar, saya sudah lupa, mungkin 30 tahun. Tapi saya sudah ambil kesimpulan, jumlah itu baik, tapi jumlah tanpa kualitas sia-sia. Karena orang yang kelihatan baik, tapi kalau tidak bertumbuh rohaninya, dia bisa pandang enteng firman. Dia bisa pandang enteng gembala kalau dia punya uang. Ada jemaat saya yang mau kasih uang banyak, tapi saya kasih tahu pesan, rasa hormat lebih penting daripada jumlah uang. Kalau tidak ada rasa hormat dengan Tuhan melalui orang tua rohani, itu semua yang kau bangun. Kau punya 10M, 1 teh bahkan, Tuhan hanya bisa pukul dasarnya, roboh, runtuh semuanya. Dan yang tersisa adalah hutang-hutang. Kalau saudara mau mengalami itu, biarlah saudara boleh berhenti bertumbuh.
Tapi ini bukan kabar untuk saudara. Kabar untuk saudara, mari naik level, mari berubah, mari bertumbuh. Bilang ke kanan, mari berubah, mari bertumbuh. Sebab kalau tidak berubah, saudara tertinggal, dan roh-roh itu di level saudara, roh-roh dunia itu adalah level yang paling rendah. Roh-roh jahat di atasnya ada level penguasa, ada penghulu, ada yang punya dedengkot di atas. Levelnya kita sudah bukan lagi level itu, lain. Dengan cara apa? Progres bertumbuh. Haleluya. Yang mau bertumbuh katakan amin. Saudara diberkati katakan haleluya. Sudah berapa menit saya berkhotbah? 1 jam. Berapa? 1 jam. Sudah 1 jam. Baru 1 jam. Saya merasa baru 15 menit. Bapak yang main drum di belakang, kalau main drum tahan berapa lama? Paling lama 4 jam. 4 jam. Saya bersaingi dia. Setengah jam. Itu yang bosan ya? Itu yang harus berubah. Kalau itu berubah, hidup kita akan berubah. Yes. Kalau sudah nonton bola kaki, bisa tahan berapa lama? 2 jam, ya. Kemudian kalau dengan firman bisa tahan berapa lama? 1 jam. Gelisah nggak? Kalau sudah gelisah itu tandanya kita perlu perubahan. Yes. Ada lagu pemain drum tahu lagu ini? Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 10 hari nonton bola kaki. Kalau sudah belum bisa keluar dari level itu, roh-roh dunia akan mempermainkan. Bahkan ada suami istri bertengkar gara-gara ayamnya kalah. Karena roh dunia itu kelihatan pada kebiasaan kita dengan firman. Dari cara saudara menatap saya bisa gambarkan siapa saudara. Ada yang menatap saya, Pak Pendeta, terlalu lama. Ada yang Pak Pendeta saya tidak mengerti. Pak Pendeta, apa hubungannya dengan utang saya di hotel? Pak Pendeta, siapa sih Pak Pendeta ngomong seperti itu? Saya tidak peduli, yang penting saya tabur firman di sini. Kalau saya tabur firman, kalau firman itu benar pasti bertumbuh. Yang respon pasti berubah. Kalau saudara bertumbuh, yang diberkati saya bukan. Ya, kalau saya pulang sudah tidak lagi dikenal. Kalau saya tidak diundang lagi, apalagi kalau saya datang saya sudah sama besar dengan bapak gembala punya badan, saya pasti sudah tidak dikenal, bukan? Tapi saya tidak peduli, saya dikenal, tidak dikenal, dihargai, tidak dihargai. Karena saya tahu saya ada di sini adalah karena agenda Bapak. Haleluya. Kalau saya mau cari kesenangan diri saya sendiri, saya ada punya tempat yang kami sudah rencanakan pergi ibadah. Tapi Tuhan bawa saya ke sini. Saya tidak mau saya di sini sia-sia. Haleluya. Pemain drum ini saya tidak perlu buat, tapi hidup yang berubah akan membuat hidup lebih powerful. Setiap kentukan drum bukan hanya berdentum di jantung orang, tapi akan merubah hidup mereka. Karena pemegang sticknya berubah. Haleluya. Saya juga bisa pukul main drum, pukul-pukul, tapi kepala orang juga saya pukul. Artinya saya tidak cakap di sini. Tapi kalau saya bawa firman ini tidak ada agenda lain. Saya rindu jemaat eskatos ini mengalami hal-hal yang eskatologis. Hal-hal ke depan itu banyak hal yang besar. Tapi tidak perlu ditakuti kalau kita progres bertumbuh. Saya tidak takut lagi antikris. Karena antikris saya akan berkemenangan di sana. 1000 tahun damai, saya tidak ragu-ragu, saya akan memerintah di sana 200 periode. 5 tahun ke 1 periode. Saya akan memerintah bersama Kristus 200 periode. Dan yang saya perintah, orang-orang Israel saya akan perintah. Apalagi Palestina. Saudara mau seperti itu berkemenangan? Mau mengalami apa yang nama orang-orang cari, orang-orang tunggu dari hidup kita? Mereka tunggu kita jadi serupa Kristus.
jadi dewasa. Yang pertama adalah kita akan mengalami surga terbuka. Tentu hidup yang surga terbuka, tatanan keuangannya harus benar. Ada rasa hormat, amin. Yang kedua, pertumbuhan menjadi dewasa itu terus berjalan dan tidak stuck. Tidak terhambat oleh materi. Tidak terhambat, minta maaf. Saya ada merasa di sini, tapi saudara jangan tersinggung ya. Saya ada merasa di sini ada, tapi sudah sepakat tidak tersinggung. Oh, belum semua. Saya bilang kalau saudara sepakat tidak tersinggung. Oke, cara konfirmasinya mungkin kalau suara tidak keluar. Cara konfirmasi lambaikan tangan. Saudara sepakat tidak tersinggung? Aduh, ada yang tidak angkat tangan? Saya konfirmasi sekali lagi. Saudara sepakat tidak tersinggung? Lambaikan tangan. Ya, sudah semua. Sini ada roh namanya roh kesombongan. Saya bilang ini berdiri bulu romaku. Tapi roh kesombongan itu tersembunyi. Dia nanti meledak pada waktunya. Tapi hari ini saya sudah melihat dia akan disingkapkan hari ini. Haleluya. Jangan saudara bilang, ini kalau suami saya ada pas ini. Ini kalau anak saya ada ini pas. Ini kalau dia datang pas buat dia ini. Tidak, kalau saya dengar firman saya rasa itu untuk saya. Termasuk saya yang berkhotbah. Haleluya. Roh kesombongan harus beres. Dari mana saya tahu roh kesombongan itu beroperasi? Rasa hebat, rasa penting, rasa berjasa, tidak mau bertegur, tidak mau diubah, merasa lebih tinggi dari firman. Roh itu harus mati di tempat ini. Dia harus tidak boleh beroperasi di tempat ini. Saudara tidak lihat dia, tapi saya merasa. Amin. Haleluya. Sudah sepakat? Kita tidak keluarkan orangnya, kita keluarkan rohnya. Hari kita berdoa. Ya rabataka rabayasika rabataka rabayasika. Ya rabataka rabayasika rabataka rabayasika rabat. Kalian keluar. Kamu punya tempat bukan di sini. Tempat di sini adalah roh penemukan diri, roh kerendahan hati. Ya rabataka rabayasika rabat. Kalian keluar. Rabataka rabayasika rabat. Saya merasakan hadirat Roh Kudus kuat di tempat ini. Dari belakang sampai depan. Rabataka rabat. Roh yang suka mengintimidasi orang lain. Keluar, ya rabataka rabat. Keluar. Roh yang merasa lebih senior, lebih hebat, lebih tahu. Rabataka rabat. Keluar. Ya, kau keluar. Roh itu keluar. Rabataka rabat. Keluar. Jemaat tidak ada terkecuali. Buka hatimu. Sadari bahwa Roh Kudus itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Akan roh
Kristus, natur Kristus dalam kita lebih besar daripada roh yang menipu orang-orang selama ini. Kita berdoa dalam nama Yesus. Tersingkap. Di sini bukan tempatmu. Di sini bukan tempatmu. Yang ada di sini adalah roh pendudukan diri, rasa hormat, surrender, yang berserah kepada agenda Bapa. Keluarkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, yang berpusat pada agenda manusia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara, angkat tangan. Angkat tangan dalam kita tertolong hari ini. Kita dibukakan sesuatu. Mata rohani kita terbuka hari ini. Bahwa Allah menentang orang yang angkuh. Allah menentang orang yang sombong. Allah menentang orang yang congkak. Ada satu, dengarkan saya. Gaya hidupmu, engkau sebenarnya orang yang sangat berkekurangan, tetapi engkau gaya hidupmu seperti gaya hidup orang hebat. Itu harus bersih. Roh yang suka menolak firman, yang suka membantah firman dalam hati. Bersih. Gereja ini adalah milik Kristus. Gereja ini adalah the unusual church. Gereja yang mengalami open heaven. Gereja ini adalah the open heaven generation. Gereja ini adalah generasi Kristus. Diubahkan hari ini. Thank you Lord. Thank you. Mari kita berdiri semua. Kau sungguh indah tiada taranya. Saya yakin Roh Kudus. Saya merasakan hadirat Roh Kudus kuat dan mengubah saya, mengubah kita semua. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh saya percaya bahwa hadirat dan urapan bukan terutama soal emosi, tapi soal roh. Tapi roh kita akan menggerakkan emosi kita yang terarah kepada Kristus. Saya tidak bicara tentang urapan yang membuat kita berdiri bulu kuduk atau berdiri bulu nyawa, orang Nabi bilang. Tapi sampai saya bicara ini, saya punya bulu Roma ini masih berdiri. Saya yakin ini bukan soal perasaan. Sikara mata karamaya sikara.
tapi soal revival, bahwa Allah sedang merubah kita semua, sedang mengubah jemaat ini naik level. Sebentar ada perjamuan saya lihat, tapi saudara angkat tangan yang rindu mengalami perubahan. Open heaven terjadi, pertumbuhan terus berjalan. Saudara jemaat yang angkat tangan dalam hadiran, saudara maju ke depan. Saya rindu berdoa untuk saudara. Silakan datang ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Kau sungguh benar. Silakan. Sungguh ajaib. Jalan terbuka di depan. Karena sikap hatimu yang lain level. Sikap Sarah Batak. Tuhan membuka sesuatu pengertian pada sore hari. Dan Tuhan lihat hati. Jangan buka pada orang lain, buka kepada Roh Kudus. Inilah hati. Mau lakukan apa yang Kudus mau, dan hati tidak mendengar suara. Roh Kudus akan membuat orang lain menyentuh. Apa takkan apa? Siapa? Angkat tangannya. Jangan berhenti, bergerak terus maju, bergerak ke depan, jangan tinggal diam. Harapanmu ada di depan, bukan di belakang. Jangan melihat oleh ke belakang, lihat ke depan. Cara batak ada Tuhan tolong dan jalan. Apa yang kau buat, Tuhan tidak melihat dan kau mau hidup berkualitas dan hati. Kau mau kau seperti emas, seperti perak, seperti permata, bukan seperti rumput kering, jerami atau kain. Ada sesuatu yang kau harus ubah. Fokus hidup adalah Kristus, bukan sesuatu yang lain. Allah tahu yang ketika kau mau hidup makin dewasa, di domain pekerjaan, kau akan mengizinkan orang-orang teror. Orang menghalangi jalan, masih pikirkan, tunjukkan bahwa kita sudah memanifestasikan hidup Kristus dalam pekerjaan orang lain, menjadi terobosan, menjadi perubahan di dalam nama Yesus. Tidak ada jalan lain. Saya diri untuk firman Allah.
indah. Seperti rumah, punya atap, punya pintu, punya hidup yang baik. Akan semua barang yang bersifat tapi rumah yang tambah pintu, tambah jendela. Kau punya skill, bisa kumpul banyak. Tapi akan rusak oleh udara, cuaca, panas, hujan. Akan rusak oleh orang dan rahasia. Tapi kalau itu terbang, terkata hasil. Semua yang kau kumpulkan, kau bisa nikmati kemudian. Maka merubah jalan, merubah hidup, ke depan akan berbeda. Apa yang harus dilakukan, imaman hari. Karena Tuhan sudah menunggu kau. Dan bahkan banyak orang menunggu kau. Kemudian bagaimana diri kita menangis sebenarnya dalam nama Yesus. Haleluya. Bukaku Bapa, hamba berkati setiap jemaat yang sudah terima firman. Firman tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanah tepi jalan, tanah yang ada semak duri, tapi di tanah hati yang baik. Firman bermultiplikasi 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Dan orang-orang di sekitar kami akan melihat Kristus lewat jemaat ini. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk.